Mari kita tunduk kepala berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur terima kasih karena Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali kami bersyukur kesempatan Tuhan berikan untuk kami bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian setiap kami yang berkumpul hari ini. Baik yang ada di dalam ruangan ini maupun juga dalam ruang virtual ya Tuhan. Kami berdoa, sapalah kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan tolong pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan ibadah biarlah bukan sebuah rutinitas belaka, tetapi biarlah kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di dalam ibadah kita. Hari ini tema yang besar untuk sama-sama kita pikirkan, ya, mengisi kemerdekaan demi kemajuan Bank Indonesia dan negeri melalui keseimbangan profesionalisme, kerja, dan kehidupan rohani. Dalam kaitan kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, maka saya coba bisa tolong? Ya, kita akan lihat juga ya. Mungkin saya harus lihatnya begini kali ya. Oke, jadi kita akan melihat makna kemerdekaan sejati. Saya ajak kita memikirkan itu sebelum nanti kita mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan kita, ya. Nah, pertanyaan ini jadi menarik ya. Bagaimana kehidupan orang Kristen? Ayat yang kita baca dalam Galatia 5 ayat 1, mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kita bicara kemerdekaan, bukan hanya kemerdekaan di dalam kebangsaan kita, tetapi sebagai orang percaya, firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Emangnya ada masalah apa dengan kehidupan kekristenan? Masalahnya adalah ini. Hidup dalam dosa adalah hidup yang membelenggu, saudara. Mengerikan melihat bagaimana dosa membelenggu kehidupan manusia. Dan ini menjadi realita setelah manusia jatuh di dalam dosa. Kehidupan yang terbelenggu. Mungkin ada yang merasa, oh saya bebas. Tapi apakah kebebasan itu? Saudara, ada yang tahu bagaimana cara menangkap monyet? Pernah lihat monyet? Jangan lihat sebelahnya ya. Ya saudara, di India menarik ketika menangkap monyet, maka orang-orang biasanya membuat sebuah kotak kecil. Lalu dalam kotak itu dibuat sebuah lubang. Dan kemudian di dalam kotak itu ditaruhlah makanan kesukaannya monyet ya. Entah pisang, entah kacang begitu ya. Sehingga kalau sang monyet menjulurkan tangannya masuk ke lubang itu, lalu menggenggam pisang atau kacang yang ada di dalam lubang itu, waktu dia menariknya, gak bisa saudara. Karena pisang kacangnya itu lebih besar daripada lubang yang tadinya hanya masuk tangannya. Sehingga monyetnya punya pilihan saudara. Pilihan melepaskan makanan yang dia pegang, dia genggam, atau terus menggenggam, itu pilihannya. Nah menariknya, banyak monyet yang tertangkap besok harinya dalam damai saudara ya. Karena terus menggenggam pisang atau kacang. Maaf ini monyetnya, sorry ya. Monyetnya ini agak lebih modern ya, dia pakai HP saudara ya.
Mungkin kita rasa saya bebas, tapi jangan-jangan ada hal-hal yang saudara dan saya masih genggam di dalam kehidupan. Yang sebenarnya waktu kita sadari itu bukan kebebasan, tetapi adalah sebuah keterikatan. Sehingga tidak heran Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Sehingga mengerti kemerdekaan yang dibawa Kristus, maka pertanyaan bagi kita adalah bagaimana Kristus memerdekakan kita dari dosa? Bagaimana Kristus memerdekakan kita dari dosa? Maka kita melihat Allah menebus dan membebaskan manusia dari dosa melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Satu-satunya jalan keselamatan kepada Allah. Kekristenan melihat salib sebagai simbol kemerdekaan. Ya, karena apa? Di salib inilah kita dibebaskan. Apa yang terjadi di salib ini? Apa yang saudara dan saya lihat di dalam peristiwa salib? Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Namun di salib yang sama juga menunjukkan kasih Allah yang tidak terukur. Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Dan karena itulah saudara dan saya boleh dibebaskan. Jesus saves, Jesus breaks the chain of sin, Jesus set us free. So we can say, now I am free. Dan apa yang Yesus bawa bagi hidup kita? Dia membawa kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sehingga kehidupan baru inilah yang menjadi ciri kehidupan kita. Nah, sekarang saya mau mengajak kita melihat bagaimana memaknai kehidupan yang baru itu. Saudara, setuju atau tidak? Dengarkan pernyataan saya ya. Saya coba kasih pernyataan begini. Ternyata semua kebebasan pasti ada keterikatan. Saya ulangi. Semua kebebasan itu pasti ada keterikatan. Kok bisa? Nah, ini menarik ya. Ada satu teman yang melayani bersama kami. Nah, seorang perempuan waktu itu dia ngekos di Jakarta ya. Mungkin sebagai anak kos, perempuan, belum punya pacar gitu ya. Jadi hiburannya dia apa? Di kosannya gak boleh pelihara anabul gitu ya. Jadi yang dia lakukan adalah dia pelihara ikan mas di akuarium. Jadi yang menarik adalah setiap kali ketemu dia selalu bilang gitu, Kalex, saya mau cerita tentang ikan masnya dia. Oh, pokoknya tiap hari ceritanya ikan masnya begitu ya. Jadi dia beli dari satu, dia tambah, padahal akuariumnya cuma kecil aja dalam kamarnya. Sampai satu hari, tiba-tiba dia bilang gini, Kalex, tahu nggak? Apa saya bilang? Tadi malam ikan mas saya bunuh diri, saudara ya. Boleh next? Ini kalau kegeser sedikit jadi. Gitu ya. Tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Jadi singkat cerita begini saudara, pagi-pagi dia menemukan ada 2 ekor ikan mas yang sudah lompat keluar dari akuarium dan mati di atas karpet di kamarnya. Ya, kami agak bercanda begitu ya. Ini mungkin ikan mas yang tidak disetujui cintanya oleh orang tua ya. Mungkin lompat berdua begitu dan kemudian mati. Tapi kesimpulan kami pada pagi itu, ternyata di mana bebasnya ikan? Di dalam air atau di luar air, saudara? Di mana? Di dalam air? Airnya cuma sedikit kok, ya lebih luas di luar kan? Semua kebebasan ternyata ada keterikatan, sadar atau tidak. Itu udah hukumnya dunia. Saudara bilang saudara bebas? Kita bebas, tapi ingat kita terikat sama oksigen ya. Kita bebas, tapi kita terikat pada oksigen. Baru tahu oksigen itu penting kalau masuk IGD ya. Baru berasa mahal juga ya beli oksigen gitu dan seterusnya. Mungkin awalnya dia merasa masih bebas keluar dari air. Ikannya mungkin dia ikan reformasi saudara ya. Oh, saya ikan reformasi, saya gak butuh air. Maka waktu dia lompat keluar dari air, masih hidup sebentar ya. Bla 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 begitu ya. Terus nanti dia MPP.
mati pelan-pelan. Sorry yang MPP ya. Bukannya mati pelan-pelan ya, tapi itu realita sang ikan yang keluar dari air. Maka pertanyaannya buat kita, adakah kebebasan yang benar-benar bebas? Maka secara tidak langsung kalau saudara perhatikan, bisa tolong? Ya. Kemerdekaan mutlak atau kemerdekaan tanpa batas ini sebuah pemikiran yang salah. Tidak ada pemikiran seperti ini yang mengatakan namanya bebas, maka benar-benar bebas, tidak ada lagi keterikatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang hari ini saya akan bahas adalah Roma pasal 6, 17 dan 18. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2 ya. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pelajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Perhatikan baik-baik ayat ini. Bahwa awalnya kita diperbudak oleh dosa. Paulus mempersonifikasi dosa, digambarkan seperti tuan yang punya budak. Maka dosa memperbudak. Tetapi setelah dimerdekakan dari dosa, apa sekarang statusnya? Balik lagi saudara jadi hamba. Tapi sekarang hamba kebenaran. So, kalau kita perhatikan, from slavery into another slavery. Dari sebuah perhambaan keluar kepada perhambaan yang baru. Dan kadang-kadang kalau kita pikir anak sekarang kalau dengar itu, kena mental gua. Dari hamba jadi hamba lagi. Bukankah kita berbicara kemerdekaan di bulan ini? Tapi kenapa kita bicara lagi perhambaan? Dan ini ditulis lagi di dalam Roma 6:22. Kita baca sama-sama ya. Roma 6 ayat 22. 1, 2, ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu telah menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dimerdekakan dari dosa, sekarang jadi hamba Allah. Inikah kehidupan yang saudara bayangkan? Semua kemerdekaan pasti ada keterikatan. Dan pertanyaannya, apakah kita terikat kepada hal yang benar? Kalau ada orang tua yang bilang saya bebas ya, biasanya suka gitu ya. Orang tua yang zaman dulu kan katanya kaku sekali, lalu yang sekarang banyak teman-teman saya jadi orang tua bilang gitu, iya kalau gue sekarang bebas Lex, anak gue mau apa silahkan. Tapi saya bilang juga dalam hati ya, gak mungkin benar-benar bebas. Kalau ada orang tua yang semua yang anaknya minta boleh, pasti bukan orang tua yang baik. Benar gak? Ma mau pukul guru, bebas, silakan pukul aja. Ma mau nabok bos, oh silakan gitu ya. Ma mau bunuh tetangga, ayo mama bantuin. Itu bebas? No, itu terikat. Semua kebebasan pasti ada ikatannya. Dan ini bukan hanya teologinya Paulus saudara. Sekarang lihat juga, Petrus menulis surat. Dan teologinya Petrus, kita baca 1 Petrus 2:16 ya. 1, 2 ya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Loh, katanya orang merdeka, tapi kok jadi hamba? Istilah yang dipakai adalah doulos. Pada masa itu hamba beda dengan sekarang ya. Ada yang bilang, oh ya saya juga punya hamba di rumah. ART kita bilang hamba. Enggak bisa saudara, beda. Waktu itu budak dibeli oleh tuannya. Tuannya punya hak mutlak atas hidup budak itu. Dan apa yang terjadi? Kamu hidup sebagai orang merdeka. Apa itu orang merdeka? Hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini generasi GPS ya. Posisi sangat penting. Maka pastikan posisi saudara dan saya. Di mana posisi kita? Di dalam dosa, berarti kita terikat kepada dosa, jadi hambanya dosa. Ataukah di dalam Kristus, berarti kita adalah hambanya kebenaran. 1
from slavery into another slavery, but actually that is a slavery that gives us the true freedom. We are set free to live free. Hanya kalau saudara mengerti hal ini, barulah kemudian tema kita jadi berkesan, saudara. Bagaimana sekarang kita orang-orang yang merayakan kemerdekaan bangsa kita benar-benar mengerti apa artinya merdeka sebagai orang percaya. Berarti merdeka untuk hidup di dalam Tuhan, hidup sebagai hamba kebenaran. Maka yang namanya profesionalisme, yang namanya integritas, yang namanya semua hal yang baik akan muncul sebagai buah dari keterikatan kita kepada Tuhan yang benar. Coba saudara perhatikan begitu ya. Bisa tolong lagi? Oke. Nah, saya tulis begini. Ketika kita kembali merayakan HUT RI ke-79, mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati adalah menjalani kehidupan yang mencerminkan kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan, keadilan Tuhan, serta terlibat dalam membangun masa depan bangsa yang tentunya semakin baik. Ini logo HUT RI ya, tahun ini. Nusantara baru, Indonesia maju. Saudara, ada yang udah ditugaskan ke IKN? Siap-siap. Nah, ini jadi satu bagian yang kita sebagai orang percaya lakukan. Profesionalisme kerja itu bukan hal yang mesti disuruh-suruh sebenarnya kalau mengerti kebenaran ini. Maka waktu saudara dan saya misalnya berbicara lebih jauh ya, bisa tolong next, keseimbangan rohani dan profesionalisme kerja, ya ini jadi bagian makin saudara mengerti panggilan kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba kebenaran, maka profesionalisme akan mengalir sebagai wujud nyata kita. Kolose pasal 3 misalnya mengatakan, bekerjalah atau lakukanlah segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, karena engkau tahu kau punya Tuhan di surga yang melihat semuanya. Saudara, memang kadang-kadang kita perlu bertanya lagi ya, kenapa ada istilahnya tension atau ada gap dalam banyak hal. Apakah spiritualitas kita mempengaruhi keseharian kita? Nah, itu jadi pertanyaan penting. Kita nggak bisa tutup mata ya. Indonesia negara religius, spiritual. Gereja penuh hari Minggu, rumah ibadat, masjid penuh hari Jumat, tetap aja korupsinya luar biasa. What happened? Jadi berarti spiritualitasnya bisa jadi cuma di permukaan. Karena di absen, ya datang. Gak enak sama teman, ya datang. Karena gak enak sama Tuhan, apakah benar jadi spiritualitas kita? Dan ini pertanyaan penting. Bicara integritas, kalau saudara bicara integritas itu dari kata integral. Jadi sebenarnya integritas itu bicara wholeness ya, utuh. Kan kata integral itu sebenarnya artinya bulat ya. Jadi kalau hidupnya nggak terpecah-pecah, mau di rumah, mau di gereja, mau di pekerjaan, dia utuh. Kalau dia terpecah-pecah ya fragmented is not integrity. Ya, integral itu berarti utuh. Makanya kalau ada yang bilang, ih kamu makin integral ya, berarti makin bulat saudara ya. Nah, jadi integrity adalah keutuhan, dan ada satu kalimat mengatakan begini, integrity is doing the right thing when no one is watching. Actually, Tuhan terus melihat kita. Maka mari saudara, hari ini setelah kita belajar kemerdekaan sejati, mengerti merdeka sejati itu berarti terikat kepada Allah, maka ini mewujud nyata di dalam keseharian kita, dalam profesionalisme kerja kita. Harusnya orang Kristen profesionalismenya lebih ya. Karena apa? Ya kita udah jelas panggilannya, saya sekarang hamba Allah, hamba kebenaran. Berarti saya taat pada Allah, taat pada kebenaran, bukan hanya sekadar kepada peraturan perusahaan, peraturan instansi, tetapi ini adalah hidup saya yang mengerti siapa Tuhan yang sekarang saya layani.
Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berdoa bagi Indonesia. Berdoa bagi kita sebagai umat Tuhan di bangsa ini. Agar Tuhan memberikan kita hati yang peka terhadap kondisi yang dialami bangsa kita. Tangan yang siap bekerja untuk pemulihan. Dan tekad yang kuat untuk membangun bangsa ini di jalan Tuhan. Dan tentu saudara yang paling tahu apa tugas saudara, apa bagian yang saudara lakukan dalam rangka membangun perekonomian bangsa kita. Mungkin ada yang bilang, wah kerjaan saya cuma simple Pak. Tidak ada pekerjaan yang terlalu simple di hadapan Tuhan. Karena semua sedang berkontribusi membangun kerajaan Allah, perekonomian bangsa kita. Ketika itu juga melalui pekerjaan saudara ditopang di bangsa ini, maka saudara akan jadi berkat bukan hanya buat diri saudara, tapi bagi bangsa ini. Maka kerjakan bagian kita dengan baik. Bukan cuman karena saya punya job desk demikian, tapi saya sedang berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup dengan sebuah ilustrasi. Beberapa penulis mengatakan ini kejadian yang sebenarnya ya. Tetapi kiranya melalui ilustrasi ini saudara makin mengerti apa artinya dibebaskan, apa artinya menjadi hamba kebenaran. Ini kisah tentang pelelangan budak saudara. Kisah pelelangan budak di dekade 1850-an. Pada masa itu masih lazim terjadi perdagangan budak yang tak berperi kemanusiaan. Satu waktu seorang lelaki sedang berjalan-jalan di pasar ketika dilihatnya sejumlah lelaki kaya menawar seorang gadis cantik, seorang budak. Tawaran mereka terus naik hingga nilainya jauh melebihi harga normal budak saat itu. Dan setiap laki-laki yang menawar itu menatap si gadis dengan pandangan rakus. Lelaki yang menonton itu pun tidak tahan lagi. Ketika ia mendengar perkataan mereka dan apa yang akan mereka lakukan terhadap gadis malang itu, ia tidak bisa tinggal diam. Apa yang dia lakukan? Lelaki itu pun akhirnya angkat bicara dengan mengajukan penawaran. Jumlahnya 2 kali lipat dari tawaran terakhir. Padahal yang tadi udah tinggi ya. Lelang pun langsung ditutup. Dan si gadis diserahkan kepadanya. Tetapi dengan rasa benci memenuhi sorot mata gadis itu. Mungkin dia pikir lolos dari sini, gua masuk sono lagi. Gitu ya. Lelaki itu lalu membawa si gadis ke sebuah kantor pengacara di seberang jalan. Setelah berbicara sebentar, lelaki itu menoleh kepada si gadis dan menyerahkan beberapa lembar dokumen kepadanya. Dia mengatakan, "Ini dokumen kebebasanmu. Kamu sudah bebas." Kagetlah si gadis itu. Kebencian pada wajah si gadis langsung lenyap, berganti kekagetan luar biasa. Dan dia berkata, "Anda membeli saya untuk membebaskan saya?" "Ya," jawab si lelaki, "kamu sudah bebas." Lalu si gadis langsung bersujud, menangis di bawah kakinya. Dan dia mengatakan kalimat ini, "Tuan, Anda membeli saya untuk membebaskan saya. Sekarang yang saya inginkan dalam hidup ini hanyalah menjadi milik Tuan." Dibebaskan oleh Tuan yang baik. Sehingga sang gadis dengan rela mengatakan, "Aku mau menghamba kepada Tuan ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memaknai hidup kita? Kalau tadi anak sekarang bilang, wah dari slavery to another slavery, kena mental gua. Tapi now, your master, Tuan saudara, adalah Tuan yang bahkan sudah membayar mahal. Dia memberikan nyawanya supaya saudara dan saya dibebaskan. Maka pertanyaan refleksi bagi kita yang kita jawab
dalam hidup kita. Apakah saudara bersedia memberikan seluruh hidupmu kepada Yesus yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk membebaskan saudara dari belenggu dosa? Dan di mana saudara dan saya buktikan itu? Buktikanlah dengan hidup yang menghamba kepadanya. Hidup yang mewujud nyata dalam profesionalisme saudara. Bukan sebagai hamba BI saja, karena saudara kerja di BI ya, tapi sebagai hamba Allah, hamba kebenaran yang Tuhan tempatkan di Bank Indonesia, di bangsa Indonesia. Selamat mengisi kemerdekaan dengan karya nyata bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran memerdekakan hati kami, bukan untuk hidup bagi diri kami sendiri, tapi hidup bagi Allah, menyerahkan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang besar bagi kami. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.